Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar semua? Bapak Ibu? Belum keras. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus kami dahsyat dan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur pagi ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita masih ada di dalam bait Tuhan. Satu minggu kita lalui dengan banyak mungkin problem, sakit penyakit, tapi kalau pagi ini kita bisa ada di dalam bait Tuhan. Kita percaya semua itu karena penyertaan Tuhan untuk kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bersyukur pagi ini Tuhan sungguh baik atas penyertaannya untuk kita. Kita akan masuk dalam doa pribadi untuk kita persiapkan semua hati dan seluruh pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Kita masing-masing berdoa mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Teruskan kami. Persiapkan kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini kami anak-anak-Mu. Kami datang ke bait-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Dengan segala kerendahan hati kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Baik pribadi kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami rasakan Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Bapakku yang baik. Tuhan Yesus, persiapkan kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kami minta pengurapan Tuhan. Pengurapan yang baru dari Tuhan ada atas kami. Sehingga kami dapat membawa setiap pujian kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Dari awal hingga selesainya. Kami percaya kuasa dan harida Tuhan akan mengalir. Akan memenuhi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap untuk memuji, katakan amin. Kita naikkan pujian penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu
baik Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kekuatan-Mu atas kami, untuk kesembuhan-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, kami dapat melalui 1 minggu ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami ada di bait-Mu. Itu sesuatu yang sangat indah untuk hidup kami. Kami dapat menikmati bait-Mu pagi hari ini. Kami dapat memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Dan kami akan menikmati juga firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan persembahkan Tuhan setiap pujian kami pagi hari ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hamba-hamba-Mu. Kami akan melayani dan Tuhan akan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk bersukacita untuk Tuhan pagi ini katakan amin. Berikan pujian untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saya lihat wajah-wajahnya sukacita. Terima kasih Tuhan. Kita merasakan sungguh Tuhan luar biasa. Satu hal yang selalu kita minta sama Tuhan, kita setiap saat ada di dalam hadirat Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kita ingini. Amin. Kita naikkan pujian ini. Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Kayaknya belum ada sukacita ini. Coba kasih salam dulu. Yuk kita bersukacita. Kita memuji Tuhan, kita akan mendapatkan berkat di dalam bait-Nya. Ayo. Amin. Kita naikkan nyanyian pujian kembali. Satu hal yang kita minta, kita akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini dari Tuhan. Amin. Semuanya memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya,
Tuhan itu gunung batu kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Percaya saudara? Amin. Tuhan itu gunung batu kita, kekuatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Tuhan. Sebentar kita akan masuk firman Tuhan. Satu pujian. Pujian ini bukan pujian baru, tapi pujian lama. Tapi pujian ini sangat memberkati saya. Saya saksi dikit ya. Yang saya katakan selama saya gak kerja, hari-hari saya di rumah bantu pekerjaan rumah sama Pak Nga. Saya sempat dengar lagu ini. Kok ada sesuatu yang benar-benar menjadi berkat untuk saya. Khususnya saat itu saya lagi kangen sama Oke. Kangen banget. Ada pujian. Pujian ini mengatakan masih ada mujizat untuk kita. Percaya saudara? Ada mujizat Tuhan untuk kita masih. Saya nyanyi pujian ini. Saya masuk, saya ikuti. Saya tanpa sadar saya bisa masuk dalam berbahasa roh. Dikatakan oleh dokter untuk Oke, setelah saya dengar pujian ini, saya percaya ada mujizat yang Tuhan masih sediakan untuk anak kami, Oke. Walaupun kata dokter tidak akan sembuh anak kami, tapi saya lihat progres Tuhan sungguh luar biasa. Hari demi hari saya lihat progres Tuhan luar biasa untuk anak kami. Dia sudah menjadi berkat di beberapa tempat dengan segala talenta yang Tuhan percayakan untuk dia dapat lakukan. Melalui menyanyi, melalui main angklung, itu di luar apa yang kami pikirkan untuk anak kami. Oke. Tapi saya percaya berkat pujian ini menjadi berkat untuk saya secara pribadi sebagai mamanya. Kok masih ada mujizat. Juga pujian ini akan menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua pagi hari ini. Kita harus mengamini bahwa mujizat Tuhan itu masih ada untuk kita. Kesembuhan dari Tuhan masih ada untuk kita. Kita percaya dan kita imani
dan kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Mujizat masih ada. Di saat ku takut, saat kita takut Tuhan menopang kita. Engkau menopangku di saat ku gentar, di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku di saat ku takut Tuhan, di saat ku takut Engkau menopangku Tuhan, Engkau menopangku di saat ku gentar, di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada puji. Amin Tuhan. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Di saat ku takut, Engkau menopangku di saat kita gentar, di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya, angkat tanganmu. Ku percaya masih ada mujizat. Percaya saudara. Amin Tuhan, mujizat-Mu masih ada untuk kami. Amin Bapa. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada. Amin Bapa, terima kasih Tuhan. Masih ada mujizat untuk kami Tuhan. Kami percaya dan imani Bapa. Amin. Biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Katakan sekali lagi, ku percaya masih ada mujizat. Amin Bapa. Oh haleluya. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan.
yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Kami percaya ketika puji-pujian penyembahan dinaikkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua sehingga kami mengerti, memahami, untuk kami mudah melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mantap nih kaum wanita ya. Menyala kaum wanita. Menyala istriku. Beliau ini, istri saya ini latihannya keras ya. Sampai lihat YouTube, kemana-mana bawa headset, di tempat tidur bawa headset. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, kalau kita yang senior ya. Oh ya, kita yang senior ini masih santai ya. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berkhotbah memberitakan firman Tuhan dengan judul Ketaatan Mendatangkan Mukjizat. Ya. Ketaatan mendatangkan mukjizat. Mari diulangi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah belajar bulan ini mengenai ketaatan. Ya, ketaatan mendatangkan berkat, ketaatan mendatangkan keberhasilan. Satu lagi apa? Ketaatan mendatangkan perkenanan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai ketaatan mendatangkan mukjizat. Dari Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menggerumuni dia hendak mendengarkan firman Elohim. Menggerumuni. Ayat yang kedua. Biar ketawa dulu ya, jangan tegang ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai ia berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Amin.
Bapak Ibu, nats yang baru saja kita baca ini adalah dilatar belakangi oleh pelayanan Tuhan Yesus yang makin populer ya. Tuhan Yesus makin terkenal. Banyak orang mengikuti Yesus. Di mana ada Yesus, di situ banyak orang datang menggerumuni Yesus. Ya, mengikuti Yesus dimanapun Yesus berada. Maka kadang-kadang Tuhan Yesus ini, Tuhan kita ini nggak mau selalu didatangi, ya, didekati, tapi kadang-kadang Tuhan mau menyingkir dan berdoa. Tetapi di mana Tuhan ada, Tuhan Yesus ada, di situ banyak orang mengikuti Dia. Ingin mendengarkan firman pengajaran Yesus. Ingin juga disembuhkan oleh berbagai sakit penyakit. Datang dengan berbagai motivasi, kerinduan masing-masing. Jadi Tuhan Yesus ini benar-benar artis pada masa itu. Saking banyaknya orang yang mengikuti Yesus, Yesus di sini memerlukan tempat untuk mengajarkan firman Tuhan, ajaran-ajaran Alkitab, kitab suci. Maka dia memerlukan tempat yang agak tinggi. Ya, jadi kalau dia bersama dengan orang-orang banyak, nggak bisa tercover begitu ya pengajarannya, nggak bisa dijangkau. Maka Tuhan Yesus perlu tempat yang agak tinggi. Maka di situ dilihatlah perahu Simon. Ya, lalu perahu Simon digunakan untuk Tuhan Yesus mengajar orang banyak itu. Selanjutnya Tuhan Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Setelah mengajar, Tuhan Yesus memerintahkan, menyuruh Simon untuk pergi bertolak ke tempat yang dalam. Simon mentaati dan terjadi mujizat. Simon mendapat banyak ikan. Di sini kita belajar tentang bagaimana sikap Simon yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan ketaatan Simon mendatangkan mujizat bagi Simon. Simon mendapat banyak ikan. Bahkan ikan yang didapat itu sangat banyak sehingga perahu Simon tidak sanggup untuk dimuati oleh ikan. Bapak Ibu, cerita ini ditulis oleh kitab suci bukan hanya sekedar cerita, tapi ada maksud, ada tujuan, ada pesan Tuhan. Sebagaimana halnya Simon mengalami mujizat Tuhan. Ketika Simon taat, Simon mengalami mujizat Tuhan, maka kita pun sebagai umat Tuhan juga dapat mengalami berbagai mujizat Tuhan. Kita pun dapat mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Simon. Tetapi penekanannya di sini, Simon memiliki ketaatan. Tidak hanya sekedar mujizat yang dialami oleh Simon, tetapi Simon didahului oleh sikap taat kepada Tuhan, sehingga ketaatan yang dilakukan oleh Simon mendatangkan mujizat bagi Simon dan juga bagi kita hari ini. Ya. Ketaatan mendatangkan mujizat bagi kita. Ini yang menjadi kata kunci, kalimat penting yang perlu kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Ketaatan mendatangkan mujizat bagi kita. Nah, ketika kita mempelajari ayat demi ayat, Bapak Ibu, ternyata ketaatan Simon yang mendatangkan mujizat itu
perlu didahului oleh beberapa tindakan. Ya. Perlu bisa saya katakan, perlu ada situasi, perlu ada suasana, perlu ada ciri yang mendahuluinya, sehingga ketaatan yang dilakukan oleh Simon itu dapat mendatangkan mukjizat Tuhan. Ya. Jadi kalau mau saya katakan, ada saat, ada peristiwa, ada situasi, ada suasana, ada ciri yang mendahului ketaatan Simon. Sehingga Simon selain taat, dia memiliki tindakan-tindakan yang mendatangkan mukjizat Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bila manakah ketaatan itu mendatangkan mukjizat. Ya, jadi saya mau katakan ketaatan itu tidak hanya sekedar taat, tapi taat yang seperti apa yang mendatangkan mukjizat Tuhan. Perlu situasi yang seperti apa, suasana yang seperti apa, sikap yang seperti apa, sehingga ketaatan itu mendatangkan mukjizat Tuhan. Nah, kalau kita mempelajari ayat demi ayat dengan seksama, Bapak Ibu, maka kita menemukan ada 3 kondisi, 3 situasi, 3 suasana atau 3 yang mencirikan suatu ketaatan itu mendatangkan mukjizat. Yang pertama, bila ketaatan disertai dengan kerajinan. Ya. Coba kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya ulangi lagi ya ayatnya ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak menggerumuni dia hendak mendengarkan firman Elohim. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Bapak Ibu, yang menarik di sini, Simon sedang membasuh jalannya, membersihkan jalannya. Padahal Simon atau mereka, Simon dan kawan-kawan tidak mendapatkan ikan. 1 ekor pun tidak dapat. Ekornya pun nggak nyangkut. Ya. Jadi saking banyaknya ikan yang punya ekor, ekornya pun nggak nyangkut. Tetapi di sini Simon memiliki sikap, walaupun dia tidak dapat ikan, walaupun dia mengalami kegagalan, tetapi tidak membuat mereka menjadi malas. Dia tetap merapikan, dia tetap membersihkan jalannya, seperti mereka dapat ikan. Ini ciri orang yang rajin. Dan Tuhan Yesus melihat. Ada ayatnya loh. Yesus melihat mereka sedang membasuh jalannya. Ini pelajaran yang luar biasa. Kita kadang-kadang kalau sudah gagal, kita itu malas. Betul? Kalau sudah enggak tuntas, itu kadang-kadang kita marah. Kadang-kadang kita malas. Saya punya teman, kalau dia gagal dalam suatu proyek, itu dibanting laptopnya.
Ya. Jadi kegagalan bagi kita seringkali membuat kita marah, kecewa, bahkan tidak mau melakukan apapun. Tetapi beda dengan Simon. Ketika dia nggak dapat ikan, dia bersihkan tetap. Alat kerjanya itu diperhatikan. Alat kerjanya itu di-maintenance, dirawat sedemikian rupa. Ya. Di sini Tuhan memperhatikan Simon. Makanya saya melihat Tuhan itu mau mengadakan mujizat kepada Simon. Dia mau memakai perahu Simon, walaupun banyak perahu-perahu yang lain di situ. Karena dia melihat Simon memiliki kerajinan. Banyak contoh dalam Alkitab tokoh-tokoh yang memiliki kerajinan. Saya identikan sama kerajinan itu dengan ketekunan. Orang yang rajin itu biasanya dia orang yang tekun. Dan banyak contoh di dalam Alkitab, orang yang tekun, orang yang rajin, itu banyak perkara mukjizat terjadi dalam kehidupannya. Yusuf itu orang yang rajin, disuruh kemana-mana oleh bapaknya Yakub, Yusuf oke. Bahkan dia bawa kerajinan ketekunannya di rumah Potifar. Bahkan setelah kerajinan ketekunannya dilihat oleh Potifar, segala pekerjaan, segala harta benda Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Bahkan ketika Yusuf di dalam penjara, kerajinan dan ketekunannya itu sama, walaupun di dalam penjara. Maka kepala penjara mempercayakan seluruh tugas dan tanggung jawab kepala penjara kepada Yusuf. Yusuf menunjukkan ketaatan disertai kerajinan, ketekunan. Maka Yusuf mendapat perkara mukjizat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi nasib itu nggak ada ya di dalam kekristenan. Takdir itu nggak ada di dalam kekristenan. Ya nasib lo, walaupun lo rajin ya pasti ya udah begitu nasib lo. Nggak ada. Jadi Tuhan sangat menghargai, melihat ya kerajinan seseorang. Tidak hanya ketaatan, tetapi ketaatan yang disertai kerajinan. Belum lagi Daud. Daud itu memiliki kebiasaan. Ya. Selain dia memuji Tuhan, dia rajin membangun hubungan dengan Tuhan, rajin juga Daud melatih tangannya untuk berperang. Itu firman Tuhan katakan, dia melatih tanganku untuk berperang. Dia terus latih. Terus latih. Suatu saat Tuhan pakai kerajinan dan ketekunan Daud untuk mengalahkan Goliat. Daniel, wah banyak Bapak Ibu. Daniel 3 kali sehari, dia rajin berdoa. Dia tekun berdoa, membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan. Daniel mengalami mukjizat-mukjizat di dalam kehidupannya. Bahkan dia katakan, ya saking dia rajin, di situ ditulis seperti dibiasakan oleh Daniel. Kerajinan itu adalah suatu kebiasaan yang baik, yang harus kita kembangkan, yang harus kita miliki, baik sebagai jemaat, rajin beribadah, ya. Baik sebagai karyawan, rajin bekerja. Baik sebagai mahasiswa, rajin belajar. Saya
mengajar Bapak Ibu. Mahasiswa itu sekarang malas. Disuruh baca buku, udah ada PDF, nggak dibaca. Ditanya terus. Kadang saya kesel, punya mata gak Anda? Itu ada bahannya. Pelajari. Kalau dikasih dipecut dikit, nggak ngaruh. Rajin Bapak Ibu, rajin saudara-saudara. Rajin melayani, rajin beribadah, rajin mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Saya punya pengalaman, ini pengalaman yang luar biasa yang selalu saya saksikan di mana saja. Saya pertama kali ngajar, itu dikasih mata kuliah Pancasila. Bayangkan seorang doktor suruh ngajar Pancasila. Di rapat, nggak ada yang mau. Akhirnya ketua STT, Daulat kamu ngajar Pancasila. Waduh, apa-apaan dalam hati saya ya. Ngajar Pancasila. Ngajar apaan? Akhirnya teman saya ngeledekin. Doktor ngajar Pancasila. Satu mata kuliah doang, saya dikasih. Saya pulang ke rumah saya nangis. Begini amat ya kuliah S3 belajar disuruh ngajar Pancasila. Mata kuliah umum, bukan mata kuliah inti. Doktor, masa mata kuliah umum? Ya, tapi saya belajar melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Saya nangis, saya berdoa, ya Tuhan, saya terima dah. Lagi pula kan saya dosen baru, nggak bisa ini ya. Itu saya jalani 4 tahun. Selama 4 tahun saya ngajar Pancasila. Saya beli buku-bukunya, dulu masih belum ada PDF ya, buku-buku saya beli. Di Pasar Senen dulu kan masih banyak ya yang jualan buku-buku bekas. Saya pelajari, wah pengajar, saya siapin bahan, silabus, wah. 4 tahun kemudian saya diundang BINUS untuk ngajar Pancasila. Saya ditelepon. Pada mulanya dia bilang, saya pendeta, ya, saya hamba Tuhan. 2015, 2010 saya udah dilantik PDP. Ya. Saya pikir saya ngajar agama. Tapi dia nanya, Bapak ngajar apa saja di ini? Saya ngajar Pancasila. Oh, bukan ngajar agama? Enggak. Di sekolah tinggi teologi enggak ngajar agama? Enggak, ngajar Pancasila. Pas Pak, kami butuh dosen Pancasila. Ya. Oh, puji Tuhan. Ada bahan-bahannya Pak? Bahan-bahannya. Ini buktinya. Foto. Ngajar ada undangan, ngajar. Benar Bapak memang punya pengalaman dalam mengajar Pancasila. Dikasihlah waktu itu pertama 2 kelas. Lama-lama 7 kelas, lama-lama 9 kelas. Lama-lama enggak hanya ngajar Pancasila, ngajar agama sama kewarganegaraan. Selanjutnya saya ditelepon lagi Universitas Multimedia Nusantara karena saya punya pengalaman ngajar Pancasila di BINUS. Saya diminta ngajar di Universitas Multimedia Nusantara. Jadi saya dosen Pancasila. Terkenalnya. Bapak Ibu, mari kita miliki kerajinan. Kerajinan yang disertai ketaatan. Ketaatan disertai kerajinan itu akan mendatangkan mukjizat bagi kita. Ya. Yang kedua,
Bila manakah ketaatan mendatangkan mukjizat bagi kita? Yang kedua, bila ketaatan kita disertai keterbukaan. Lihat ayat yang ke-5a ya, Bapak Ibu. Oke. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Di sini Simon menunjukkan keterbukaannya kepada Tuhan. Walaupun dia seorang nelayan yang punya pengalaman. Ya. Jadi punya senioritas, punya keahlian. Tapi dia enggak malu. Dia terbuka kepada Tuhan. Tuhan, Guru, kami udah enggak nangkap ikan loh. Semalam-malaman. Satu pun ekornya pun enggak ada yang nyangkut, Guru. Simon ini luar biasa. Dia memiliki keterbukaan. Dia enggak gengsi. Ya, sekarang kita ini modelnya makan gengsi. Gengsi kita yang mahal. Ya. Kita seringkali terlihat atau kita melihat orang-orang itu lebih banyak menampilkan gaya hidup yang mewah. Padahal nggak mampu. Karena gengsi. Ya. Menampilkan hidup yang apa adanya, itu sekarang bukan zamannya. Orang menampilkan kehidupan yang menjadi mewah sebagai topeng, itu diakui, dihargai tinggi oleh lingkungan kita sekarang ini. Pak Daulat naik apa? Naik angkot. Hah? Angkot? Saya pernah, Bapak Ibu. Saya jadi dosen. Mahasiswa itu sampai bingung lihat saya. Pak Daulat doktor kan? Iya. Kemana-mana naik apa? Naik angkot. Hah? Motor nggak punya? Enggak. Mobil waktu itu belum punya mobil ya. Belum punya motor. Nggak punya. Kemana-mana naik apa? Naik angkot. Sampai dia bingung, sampai dia ngelihat saya dari atas, rambut sampai ujung. Menurut saya apa yang salah? Saya punya dosen, dia penerjemah Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia. Kemana-mana naik angkot. Penerjemah Alkitab kita nih, LAI. Doktor. Dia bingung ngelihat saya. Sekarang kan orang rela pinjam sana, pinjam sini, pinjol, gesek kartu kredit. Yang penting punya HP mahal. Orang sekarang bukan ngelihat dari apanya, lihat apa dari sepatunya, HP-nya, mobilnya merek apa. Baru orang diakui. Keterbukaan, apa adanya, kesederhanaan itu yang dimiliki oleh Simon. Maka dia tidak hanya sekadar taat, tapi ketaatannya itu disertai keterbukaan kepada Tuhan. Daud orang yang sangat terbuka kepada Tuhan. Bahkan di dalam pemazmur sering dia katakan, Tuhan kasihanilah aku. Raja loh ngomong begitu. Tapi di hadapan Tuhan, Daud sangat terbuka kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah aku. Berkali-kali Daud itu menunjukkan keterbukaannya, ketransparanannya kepada Tuhan. Sehingga Daud mengalami banyak mujizat di dalam kehidupannya. Ada suatu cerita kisah yang luar biasa, perempuan Kanaan yang percaya. Dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 28. Ini mohon maaf
Ini nggak ada ayatnya tapi kita bisa baca ya. Matius 15 ayat 22 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini perempuan Kanaan ini dibilang anjing loh sama Tuhan. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ini ayat yang luar biasa. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Kanaan yang bukan golongan orang Israel, orang yang bukan menjadi tujuan sasaran keselamatan yang dari Tuhan ketika Tuhan ada di bumi. Tetapi dia datang kepada Tuhan dengan keterbukaan. "Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan, saya memang bukan orang-orang yang patut terima keselamatan dari Tuhan. Tapi Tuhan, tolonglah saya. Anak saya kerasukan setan dan sangat menderita." Pada zaman itu orang yang kerasukan setan, orang yang menerima aib, ya, dosa yang besar. Tapi menariknya di ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini di luar Israel. Tetapi Tuhan sengaja ya datang sebenarnya untuk perempuan ini. Ya. Saya terharu ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan perkara ajaib, mujizat bagi perempuan ini. Tetapi walaupun begitu, Tuhan mau melihat keterbukaan perempuan ini. Dan ketika perempuan ini terbuka di hadapan Tuhan, mujizat kesembuhan bagi anaknya terjadi. Ketika Tuhan Yesus juga sengaja melintas ke daerah Yeriko, dia sengaja ingin juga bertemu kepada Zakheus. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah diprogram oleh Tuhan, termasuk perempuan ini. Tapi di sini Tuhan ingin melihat, sungguh-sungguh gak terbuka orang ini menyadari pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan hanya taat, tapi terbuka kepada Tuhan. Seperti Simon, seperti perempuan Kanaan. Dan alami mujizat-mujizat dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tidak mengabulkan seruan doa kita. Kadangnya kita ini yang tidak sabar. Ya. Setiap kita berseru, setiap kita terbuka kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti adakan mujizat bagi kita. Saya mengalami beberapa kali kekurangan uang untuk bayar uang sekolah anak. Saya nggak pernah cerita sama istri saya.
Berapa kali dia dengar laporan, kok belum dibayar Pak? Ya, saya diem aja. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pas-pasan ini. Tapi di saat kita berdoa kepada Tuhan, terbuka kita sama Tuhan, jangan gengsi. Kita kan gak minta-minta sama orang kan? Kita minta sama Tuhan, terbuka kita sama Tuhan. Dan Tuhan pasti selalu buka jalan dan Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Kita pun akan mengalami hal yang sama ketika kita terbuka kepada Tuhan. Yang terakhir, bila manakah ketaatan yang mendatangkan mukjizat? Yang ketiga, yang terakhir, bila ketaatan kita disertai keyakinan. Ayat yang ke-5b, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Simon ini selain dia taat, dia rajin, dia terbuka, dia yakin sama Tuhan. Tentu di sini ada pengenalan ya. Simon pasti sudah mengenal, melihat pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Dia sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ya, jangan terbalik-balik ya. Yang lumpuh melihat, yang tuli berjalan, itu berarti enggak sembuh ya. Tapi dia melihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami pengenalan. Dari pengenalan kepada Tuhan, dia kenal siapa Tuhan itu. Siapa orang yang ngomong, yang memerintahkan ini. Ini bukan sembarang orang. Dan dia yakin betul. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Kita mesti menggantungkan keyakinan iman kita kepada pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Bukan kepada kekayaan. Seringkali kita menggantungkan iman, keyakinan kita kepada kekayaan yang kita miliki. Enggak jaminan. Lihat tuh Los Angeles. Kebakaran. Apa yang mau diandalkan dari kekayaan? Habis semua. Ya, rumah beratus-ratus hektar di situ. Habis semua. Kalau kita menggantungkan iman kita, keyakinan kita kepada kekayaan, pengetahuan, ya, kekuasaan yang kita miliki, jabatan, itu tidak akan mendatangkan mukjizat bagi kita. Tapi ketika kita menggantungkan iman kita kepada pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus, maka banyak mukjizat yang akan kita alami. Ibu Sri Mulyani udah mengatakan tahun 2025 tahun yang sangat berat perekonomian. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, mantan Presiden yang ke-7, mengatakan tahun 2025, tahun yang berat perekonomian. Tapi saya amati, saya renungkan, apa yang terjadi di tahun 2024, itu juga yang sering dikatakan oleh para ahli ekonomi. Bahkan saya mendengar dari 2015, tahun-tahun ekonomi itu sulit. Tetapi kita masih bisa menjalani kan? Ya, Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong.
Sebagaimana tahun 2024 Tuhan sudah menyertai kita, menolong kita, memberkati kita, mencukupi kita. Tahun 2025 ini juga Tuhan akan menolong kita. Jadi perkataan-perkataan para ahli ekonomi udah dari dulu tuh ngomong begitu. Tapi bisa kok, bahkan kita bisa melewati pandemi COVID. Itu masa yang sangat sulit, tapi kita bisa lalui, kita bisa lewati karena iman kepada Tuhan. Mari kita gantungkan iman kita kepada Tuhan. Abraham mengatakan, tenang anakku, Bapa akan menyediakannya. Karena si Ishak nanya, di sini udah ada pisau, ya. Di sini udah semua perabotan, mana korban dombanya? Tenang. Tuhan yang menyediakan. Dia nggak tahu bahwa dia mau digorok. Ya. Tapi benar Tuhan yang menyediakan. Perempuan janda di Sarfat. Ya. Dia meyakini betul bahwa Elia adalah nabi Tuhan. Maka ketika Nabi Elia ini minta, buatkan terlebih dahulu makanan buat aku. Padahal dia tinggal segenggam tepung, segenggam minyak. Hari itu kami mati. Terbuka dia sama Nabi Elia. Buatkan aku lebih dahulu, kata Nabi Elia. Perempuan janda di Sarfat ini percaya bahwa Nabi Tuhan adalah Tuhan yang berbicara sendiri. Maka betul, tepung dan minyak tidak habis selama masa kekeringan. Ketika kita memiliki iman, ketaatan kepada Tuhan, ketaatan yang disertai keyakinan, maka mujizat-mujizat akan kita alami dalam kehidupan kita. Bila manakah ketaatan mendatangkan mujizat? Yang pertama tadi apa? Bila ketaatan disertai dengan kerajinan. Bila ketaatan disertai dengan keterbukaan. Bila ketaatan disertai dengan keyakinan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Percaya mujizat masih ada. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku bimbang, Kau Tuhan menolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Ku percaya masih ada
mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Tangan-Mu jangan sendiri. Yesus Kau Tuhan. Ku percaya, ku percaya, ku percaya masih ada. Amin, haleluya. Tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan sendiri. Yesus Kau Tuhan, perlindunganku. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, perlindunganku. Yesus Kau Tuhan, perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Mukjizat apa yang Bapak Ibu Saudara ingin alami hari ini? Mukjizat kesembuhan, mukjizat pemulihan ekonomi, keuangan, mukjizat dalam keluarga, anak-anak, pekerjaan. Hari ini Tuhan ada di tempat ini. Percaya, yakin mukjizat-mukjizat yang kita rindukan, yang kita ingin alami dalam kehidupan kita, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan kita alami. Karena Dia Tuhan yang menopang kita, menolong kita, peduli kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur mukjizat masih ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan terus berbicara kepada kami, agar kami mengalami mukjizat dari Tuhan, disertai dengan kerajinan, ketaatan yang disertai dengan kerajinan. Kami terbuka kepada Tuhan dan memiliki keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan saya serahkan kembali. Amin. Semua pasti diberkati oleh firman pagi hari ini. Amin. Tidak kebetulan tim pemuji dengan firman-Nya nyambung. Ada satu mukjizat yang benar-benar di tahun 2025 ini Tuhan sediakan untuk semua jemaat Tuhan di GBI Cibunar. Amin. Amin. Kita akan mengembalikan berkat Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan untuk Tuhan. Nanti Ibu Palima akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan Tuhan. Mana firman-Mu biarlah kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Dan juga saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan kami ini. Dan kami memberikan dengan hati yang tulus. Dan biarlah Engkau berkati gereja ini dalam seluruh kegiatan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Dialah segalanya.
Dia bagiku. Kita berikan persembahan. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat dulu. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sidang jemaat-Mu boleh menikmati ibadah pagi ini. Ini semua oleh karena kasih-Mu kepada kami semua, Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir pada saat ini tetap dapat memelihara kerajinan kami untuk datang beribadah di tempat ini. Kami percaya, Tuhan, dengan kerajinan kami beribadah, seperti firman-Mu mengatakan bahwa kerajinan itu mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Bagi mereka mungkin yang sakit, mari Tuhan melalui bilur-bilur-Mu, Tuhan Kau sembuhkan, supaya pada minggu yang akan datang dia boleh bersama-sama kami menghadiri beribadah di tempat ini, supaya bersama-sama kami memperoleh berkat. Kami juga berdoa buat mereka yang beban berat, Tuhan berikan jalan keluar, supaya Tuhan pada masa-masa mendatang boleh berkumpul bersama kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas gereja di tempat ini, dari sekolah minggu, kaum wanita, remaja, dan ibadah umum. Kami percaya Tuhan, 2025 ini sidang jemaat-Mu ini akan berkali lipat. Kami percaya itu rindu Tuhan, kami semua Tuhan. Kami semua berusaha menopang Bapak Gembala di tempat ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan.
Hamba-Mu berdoa buat ibadah di tempat lain, dari setiap kota, dari setiap pulau di Indonesia. Tuhan, Kau yang punya kuasa, Kau yang bertahta di atas segalanya. Berkati mereka Tuhan Yesus di seluruh pelosok Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh kegiatan ibadah di seluruh negara, bahkan di seluruh dunia. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan baru, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau bukan Engkau yang memilih, kami percaya Tuhan, Engkau sudah bertahta di Indonesia. Kami menyerahkan seluruh para menteri, para anggota kabinet, DPR dan MPR, beserta seluruh para camat, para lurah, para RW, sampai ke tingkat RT. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan senantiasa dijunjung tinggi dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan Pak Gembala, dipersilakan. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bantu kami dalam doa. Nanti malam saya bersama istri dengan Bu Gembala berangkat ke Blitar karena ada acara penting. Mungkin tanggal 30 kami sudah kembali. Terima kasih untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Daulat yang sudah melayani kita, melayani kami, memberitakan firman Tuhan yang luar biasa untuk kita. Untuk tim WL, ya, kaum wanita yang hari ini melayani kita, dan juga para imam musik, tim multimedia, para pendoa syafaat, penyambut jemaat, pengumpul persembahan. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang masih melakukan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, di penghujung atau di akhir ibadah kami berdoa untuk acara ucapan syukur Bapak dan Ibu rohani kami tanggal 2 Februari yang akan datang. Mereka berdua mengucap syukur untuk pernikahan mereka yang ke-50 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dan tidak semua orang bisa sampai 50 tahun pernikahan. Kalau kedua hamba-Mu ini Tuhan, tanggal 2 yang akan datang, mereka mengucap syukur untuk 50 tahun pernikahan mereka. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan atas mereka, sehingga mereka boleh mengucap syukur bersama dengan kami, jemaat-Mu, dan juga rekan saudara-saudara yang lain, Andai Tolan dan rekan-rekan yang lain. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya acara ucapan syukur ini Tuhan ikut di dalamnya, Tuhan terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati supaya acara ini boleh berjalan dengan baik, penuh sukacita, kebahagiaan dan ucapan syukur yang berlimpah-limpah bagi kami semua, terlebih Tuhan untuk keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati acara ini, sehingga acara ini pun mendatangkan berkat, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan tinggalkan bait-Mu yang kudus. Kami kembali ke tempat kami masing-masing, sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut, sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dia menyinarkan wajahnya kepadamu. Haleluya, haleluya. Hati Bapamu di surga, hati yang rindu memberkati engkau. Karena itu angkat kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua HaMashiach, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi saudara semua mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang